Selamat pagi, selamat datang di mata kuliah akuntansi manajemen. Sekarang kita masuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang peran sejarah dan tujuan akuntansi manajemen. Seperti kita ketahui bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi atau kondisi suatu perusahaan. Pihak-pihak berkepentingan tersebut ada pihak eksternal dan ada pihak internal. Pihak eksternalnya itu seperti kreditor, pemerintah, investor, supplier. Laporan akuntansi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal itu kita sebut dengan laporan keuangan atau financial statement yang kita pelajari pada akuntansi keuangan. Sementara pihak internal perusahaan yang membutuhkan informasi itu seperti direktur, manajer produksi, manajer keuangan, manajer personalia, lalu para pengambil keputusan lainnya serta karyawan. Laporan yang dibutuhkan oleh pihak internal itu adalah laporan yang akan kita pelajari pada akuntansi manajemen ini. Informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan perusahaan, seperti berapa jumlah biaya bahan baku yang dikeluarkan, berapa biaya tenaga kerja, berapa biaya overhead. Jadi, jika kita definisikan bahwa akuntansi manajemen adalah salah satu bidang akuntansi yang tujuannya untuk menyajikan laporan suatu usaha atau organisasi kepada pihak internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pembuat keputusan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Pada semester yang lalu, kita sudah mempelajari akuntansi biaya, di mana akuntansi biaya itu mempelajari tentang penentuan harga pokok produksi, membuat laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak internal perusahaan. Dan di akuntansi manajemen ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana mengambil keputusan dari hasil laporan-laporan yang kita buat dan kita pelajari di akuntansi biaya kemarin. Jadi secara umum, sistem akuntansi manajemen bertujuan untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam perhitungan harga pokok produksi dan tujuan lain. Yang kedua, menyediakan informasi yang diperlukan bagi tujuan perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi siapa pengguna informasi akuntansi manajemen? Informasi akuntansi manajemen digunakan oleh para pengambil keputusan dalam suatu perusahaan, di mana informasi akuntansi manajemen akan membantu mengidentifikasi masalah, menyelesaikan masalah, serta menilai kinerja. Lalu perusahaan apa saja yang dapat menggunakan informasi akuntansi manajemen? Semua perusahaan, baik penghasil produk barang maupun penghasil produk jasa. Ini adalah model operasional dari sistem informasi akuntansi manajemen. Ada masukan yang akan diproses, lalu akan ada keluaran. Dari keluaran ini nanti akan digunakan oleh pengguna dan akan masuk lagi sebagai masukan. Sekarang kita bahas satu-satu. Masukan itu maksudnya adalah data yang direkam akibat peristiwa ekonomi yang dilakukan di dalam perusahaan. Contohnya adalah data yang diinput dalam sistem informasi manajemen itu seperti jenis bahan baku, harga bahan baku, tarif upah karyawan, jam kerja, jam lembur, jam mesin, dan lain-lain. Lalu akan diproses dengan mengubah data tersebut menjadi informasi. Jadi contoh prosesnya itu seperti diidentifikasi, diukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan dengan alat bantu komputer atau tanpa alat bantu komputer. Setelah diproses akan menjadi keluaran. Keluarannya itu berupa informasi dalam laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi manajemen. Contohnya adalah laporan biaya produksi, laporan biaya aktivitas, laporan biaya departemen, laporan pembelian bahan baku, laporan jam kerja karyawan, dan lain-lainnya. Dari laporan tersebut, manajer akan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang didapat. Setelah keputusan diambil oleh manajer, lalu manajer akan mendapatkan feedback atau umpan balik. Dan umpan balik itulah
Informasi seberapa baik keputusan dijalankan dan apa tindakan koreksi yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan pada tahap pengambilan keputusan selanjutnya. Jadi umpan balik itu nanti akan menjadi masukan lagi, yang nantinya akan diproses lagi, akan menghasilkan keluaran lagi, lalu digunakan lagi untuk pengambilan keputusan, dapat lagi feedback, akan jadi masukan lagi. Jadi akan ada proses perbaikan yang berkelanjutan berdasarkan dari feedback yang didapatkan. Jadi feedback itu berguna untuk sebagai alat untuk perbaikan selanjutnya. Proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Misalkan, suatu perusahaan bertujuan untuk mendapatkan profitabilitas, maka manajer akan menyusun rencana-rencana yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang kedua adalah pengendalian. Pengendalian merupakan aktivitas dari pihak manajerial untuk memonitor pelaksanaan dari perencanaan dan mengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan. Pengendalian ini akan mendapatkan feedback. Jadi hasil dari penerapan pengendalian akan mendapatkan feedback. Feedback ini nanti dapat digunakan sebagai perbaikan di masa yang akan datang. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan. Pengambilan keputusan ini berkaitan erat dengan proses sebelumnya, yaitu perencanaan dan pengendalian. Sistem informasi akuntansi pada suatu organisasi memiliki dua subsistem utama, yaitu sistem akuntansi manajemen dan sistem akuntansi keuangan. Kedua subsistem akuntansi tersebut berbeda dari tujuan, sifat masukan, dan jenis proses yang digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Sekarang kita lihat apa perbedaan kedua sistem akuntansi ini. Berikut ini adalah perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama, dari segi target user, akuntansi manajemen menghasilkan informasi untuk pengguna internal, sementara akuntansi keuangan memfokuskan pada penyediaan laporan untuk pihak eksternal. Lalu perbedaan yang kedua, karena hanya menyediakan informasi bagi pihak internal, maka tidak ada aturan yang mengikat pada akuntansi manajemen. Sementara pada akuntansi keuangan, karena laporannya itu digunakan oleh pihak eksternal, maka pelaporan akuntansi keuangan harus mengikuti prosedur akuntansi yang berlaku atau mengikuti PSAK kalau di kita. Lalu, yang ketiga adalah jenis informasi keuangan. Pada akuntansi manajemen, informasi keuangan atau non-keuangannya mungkin menimbulkan subjektivitas, sementara pada akuntansi keuangan itu lebih objektif, lebih pasti pada angka-angkanya. Lalu yang keempat, orientasi waktu. Pada akuntansi manajemen lebih menekankan pada penyediaan informasi kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang, sementara pada akuntansi keuangan mencatat dan melaporkan kejadian yang telah lalu. Jadi, informasi pada akuntansi manajemen akan digunakan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang, karena berdasarkan juga angka-angka untuk masa akan datang. Sementara pada akuntansi keuangan, angka-angkanya adalah kejadian yang sudah lalu, angka-angka yang lalu. Jadi berorientasi historis. Lalu, untuk perbedaan yang kelima adalah evaluasi dan keputusan internal didasarkan atas informasi yang terperinci untuk akuntansi manajemen, sementara pada akuntansi keuangan informasinya mengenai keadaan perusahaan secara keseluruhan. Jadi, pada akuntansi manajemen, ukuran dan laporan internal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja berbagai entitas, lini produk, departemen, dan manajer. Jadi contoh laporannya juga rinci seperti laporan biaya produksi, laporan hasil penjualan, laporan kinerja per unit gitu. Lalu perbedaan yang terakhir adalah akuntansi manajemen jauh lebih luas daripada akuntansi keuangan karena meliputi aspek-aspek ekonomi, manajerial, rekayasa industri, dan ilmu manajemen. Jadi sangat luas dan multidisiplin untuk akuntansi manajemen, tapi untuk akuntansi keuangan itu lebih independen.
Berikut ini adalah sejarah singkat dari akuntansi manajemen. Jadi pada tahun 1880 sampai 1925 itu akuntansi manajemen mulai dikembangkan di tahun ini. Lalu baru di tahun 1925 muncullah pendekatan biaya persediaan untuk kepentingan pelaporan eksternal. Dan di tahun 1950-an atau 60-an baru ada beberapa usaha untuk meningkatkan kegunaan manajerial dari sistem biaya tradisional. Dan di tahun 80-an sampai atau 90-an terdapat berbagai usaha yang dilakukan untuk mengembangkan sebuah sistem manajemen akuntansi baru agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Lingkungan ekonomi saat ini telah membuat praktek-praktek akuntansi manajemen menjadi lebih inovatif dan relevan. Permintaan informasi akuntansi manajemen agar lebih inovatif, lebih akurat, dan lebih relevan telah mengarah pada suatu tema manajemen baru pada akuntansi manajemen, yaitu perkembangan manajemen berdasarkan aktivitas. Ini adalah tema yang pertama, activity based management. Pada activity based management ini, manajemen akan memfokuskan pada aktivitas-aktivitas yang bertujuan meningkatkan nilai pada pelanggan dan juga meningkatkan laba yang dihasilkan. Perhitungan untuk mendapatkan informasi pada activity based management itu akan dipelajari pada activity based costing, yaitu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sehingga meningkatkan keakuratan pada pengalokasian biaya. Activity based costing nanti akan kita pelajari pada materi ketiga. Activity based management memfokuskan pada aktivitas yang akan digunakan untuk meningkatkan nilai pelanggan. Nilai pelanggan itu fokus utama buat perusahaan agar menciptakan nilai bersaing. Jadi di tema yang kedua itu perusahaan akan berorientasi pada pelanggan. Perusahaan akan menciptakan suatu keunggulan bersaing dengan cara menciptakan nilai yang lebih baik bagi pelanggan. Nilai yang lebih baik bagi pelanggan itu bukan hanya pada harga yang rendah, tetapi juga pada kualitas yang baik, pada layanan purna jual yang baik, pada customer satisfaction-nya itu lebih dipentingkan di sini. Sehingga pelanggan akan mendapatkan value dari apa yang dia terima dengan apa yang sudah dikorbankan. Menciptakan nilai pelanggan ini akan dicapai melalui pemilihan berbagai strategi yang bijaksana. Jadi ada tema yang ketiga yaitu strategic positioning, di mana ini adalah penggunaan data biaya untuk mengembangkan dan mengidentifikasi strategi-strategi yang akan menghasilkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Perusahaan biasanya akan memilih strategi yang sesuai dengan perusahaannya antara kepemimpinan biaya atau produk diferensiasi. Karena tujuan dari strategi kepemimpinan biaya adalah memberikan nilai yang sama atau lebih baik bagi pelanggan dengan biaya yang lebih rendah. Sementara strategi diferensiasi berusaha untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan realisasi, menyediakan banyak pilihan yang tidak disediakan oleh pesaing lain dengan akan menciptakan keunggulan bersaing juga. Aplikasi yang sukses antara strategi kepemimpinan biaya atau strategi diferensiasi itu membutuhkan pemahaman yang luas atau pemahaman yang baik tentang rantai nilai tingkat internal dan tingkat industri perusahaan. Lalu muncul tema yang keempat yaitu value chain framework, di mana rantai nilai industri adalah rangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dan saling berhubungan, mulai dari bahan baku hingga pemakaian produk akhir oleh pelanggan akhir. Jadi value chain framework atau rantai nilai internal merupakan rangkaian aktivitas yang dibutuhkan untuk mendesain, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, serta mengirim produk dan jasa kepada pelanggan. Jadi value chain ini
Suatu perusahaan akan menciptakan nilai yang saling berhubungan, mulai dari bahan baku hingga pemakaian produk akhir oleh pelanggan. Ini adalah contoh value chain dari industri apel. Industri apel itu dimulai dari menanam apel, memanen, lalu mendistribusikan apel. Biasanya ini akan dilakukan oleh satu perusahaan, yaitu kita sebut saja perusahaan B. Lalu oleh perusahaan B, apel-apel yang sudah siap didistribusikan ini akan diberikan kepada perusahaan pembuat selai. Sebut saja perusahaan C. Nanti setelah selai itu jadi, baru oleh perusahaan C itu akan didistribusikan ke supermarket. Tapi pada value chain, proses mulai dari penanaman sampai pendistribusian ke supermarket akan dilakukan oleh satu perusahaan, yaitu perusahaan A. Perusahaan lain yang beroperasi dalam industri yang sama mungkin tidak menjangkau seluruh rantai nilai tersebut. Perusahaan yang berbeda bisa terlibat dalam segmen yang berbeda. Contohnya ini, perusahaan B terlibat pada penanaman sampai pendistribusian apel, perusahaan C terlibat dalam pembuatan selai sampai pendistribusian ke supermarket, lalu nanti dari supermarket ke pelanggan akhir. Tapi pada rantai nilai ini hanya dilakukan oleh satu perusahaan sampai ke supermarket. Dasar kerangka kerja rantai nilai adalah pemahaman akan pertalian dan hubungan antar aktivitas, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Semua praktek akuntansi manajemen dikembangkan untuk membantu manajer memaksimumkan laba. Namun, manajer atau akuntan seharusnya tidak hanya fokus pada laba, yang mengakibatkan mereka membangun suatu keyakinan bahwa tujuan satu-satunya adalah laba. Mencapai laba boleh, tapi etika tetap harus ada. Perilaku etis akan melibatkan pemilihan tindakan yang benar, yang sesuai, dan yang adil. Berikut ini ada 10 nilai etika yang diperlukan, yaitu kejujuran, integritas, pemenuhan janji, kesetiaan, keadilan, kepedulian terhadap sesama, menghargai orang lain, warga negara yang bertanggung jawab, serta usaha mencapai kesempurnaan. Nilai-nilai ini akan mendeskripsikan arti dari benar atau salah secara lebih konkret. Demikian pemaparan mengenai materi pertama kita mengenai peran, sejarah, dan tujuan akuntansi manajemen. Terima kasih.